Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Ya, semoga kalian semua, murid-murid SD dan SMP Manjusri, ya semuanya menjadi anak-anak yang baik, luar biasa, berbudi pekerti, tahu sopan santun, tahu tata krama, dan selalu berkarakter. Nah, kembali Romo menjumpai kalian untuk storytelling. Ya, jadi storytelling ini juga boleh diikuti oleh murid-murid yang belajar agama di Sekolah Minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang. Nah, mari sebelum storytelling kita mendengarkan bunyi bell of mindfulness, kemudian kita breathing in, breathing out sebanyak 3 kali atau sampai Romo menyatakan selesai. Mari kita mulai. Selesai. Nah, hari ini storytellingnya berjudul Angpau, si amplop merah pengusir siluman jahat. Nah, bagaimana kisahnya? Dengarkan baik-baik. Sebelumnya Romo akan sampaikan dulu apa yang dimaksud dengan angpau. Angpau dalam bahasa Hokkien atau dalam bahasa Mandarin disebut hung pao. Hung artinya merah. Ya, nanti kalian belajar bahasa Mandarin yang baik sehingga bisa mengerti. Ya, belajar dengan Lause Hericat. Ya, belajar yang rajin supaya kalian semua bisa berbahasa Mandarin dengan baik selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya, jadi angpau ini bila sudah dekat tahun baru Imlek atau Xinjia, orang banyak menjual angpau. Nah, nanti orang-orang dewasa, papa mama ya membeli angpau ini nanti untuk diisi uang, diisi duit. Ya. Nah, ini aneka angpau yang ada. Romo ada pegang ini angpau ya, ini namanya angpau yang besar nih. Ya. Kemudian ini juga angpau. Jadi ada tulisan-tulisan, sebenarnya tulisan itu ucapan selamat, doa ya. Semoga sehat selalu, semoga usahanya maju, semoga rezekinya berlimpah dan lain sebagainya. Nah, ini juga ya tulisan ini ya fu atau hok itu artinya rezeki ya, keberuntungan. Nah, ini juga angpau, ini juga tulisannya fu ya. Nah, ini angpau-angpau yang lain karena tahun depan ini sehabis tahun tikus logam ini tahun kerbau logam. Nah, ini angpaunya antik ya, bergambar kepala kerbau. Nah, ya. Ini juga nih. Ya. Nah, ini kalau kalian mau beli bisa dibeli di Bursa Zambala Wihara Buddha Warman Padang karena kita masih dalam suasana pasar murah Xinjia di Wihara Buddha Warman Padang. Nah, apa asal mulanya pada saat Xinjia orang memberikan angpau? Nah, Romo ceritakan sedikit dulu ya. Kalau tahun baru Imlek ya, Xinjia pagi-pagi anak-anak bangun ya, bangun tidur, mandi bersih-bersih, kemudian pakai pakaian yang baru yang bagus. Biasanya ya anak-anak yang orang Tionghoa biasanya sebelum tahun baru Imlek, papa mamanya sudah membelikan dia baju
Ya, biasanya bajunya nuansa merah nih, seperti yang Romo pakai saat ini. Ya, so Romo waktu kecil juga begitu. Papa Mama Romo berikan baju yang bernuansa merah. Karena apa? Merah artinya warna sukacita, warna kegembiraan, warna kebahagiaan. Nah, sudah pakai baju yang rapi. Ya, kemudian kalau di rumahnya ada altar Buddha, altar Kuan Im, atau dewa-dewa lainnya, sembahyang dulu. Ya, sudah sembahyang, kemudian papa mamanya duduk di kursi. Ya, papa mamanya duduk di kursi, kemudian anak-anaknya ya diawali oleh anak yang paling tua. Ya, nah mereka berlutut di depan papa mamanya. Kemudian mengucapkan, ya, papa boleh tangannya anjali, boleh begini, boleh, ya. Nah, papa, mama, selamat tahun baru Imlek, Xinjia, ya. Nah, baru diucapkan selamatnya lagi, Xinian Kuai-le. Xinian Kuai-le apa artinya? Selamat tahun baru. Xinchun Kionghi, ya, selamat musim semi yang baru. Nah, Senti Cienkang, semoga papa dan mama selalu sehat. Nah, kemudian juga Wan Serui, semoga urusan papa, mama bisa selesai dengan baik, sukses, ya. Usahanya berjalan dengan baik dan lancar. Nah, kemudian Namaskara. Namaskara tahu ya, kalau orang Tionghoa bilang Pai Kui. Berapa kali? 3. Sama kalau kita di wihara, ya, kita kan Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanggaya, itu depan altar. Kalau depan mamanya, tetap aja Namaskara 3 kali sama papa mamanya. Nah, setelah itu papa mamanya akan keluarkan nih namanya hongpao, ya, dikasihkan nih, ya, semoga kamu juga sehat, panjang umur, ya, rajin-rajin belajar supaya jadi anak yang pintar, yang cerdas, yang terampil, yang kreatif, dan juga menjadi anak yang baik, berbakti pada orang tua, tahu sopan santun, tahu tata krama, bermoral, berdisiplin, dan berkarakter. Nah, terus mama, papa atau mamanya menyerahkan angpau. Diambil, xie ma, xie pa. Nah, dalam angpau ini, dalam amplop merah ini, isinya apa? Isinya uang. Ya, tetapi bagi anak-anak yang baik, dia tidak lihat nilai uangnya. Bisa jadi saja papa mamanya hanya isi 5.000, 10.000. Nah, kalau papa mamanya banyak duit, kamu ada anak-anak pernah cerita sama Romo, kamu dapat ampau berapa? Oh, papa mama saya kasih uang 1 juta. 1 juta banyak, ya. Tetapi bagi anak yang baik, uang 1 juta ini disimpan, ditabung. Nah, kalau dulu orang pakai tabungannya celengan, ya, celengan babi, celengan ayam. Kalau sekarang orang menabung di bank. Ya, jadi nanti setelah selesai tahun baru Imlek, nah, titip sama mamanya atau sama papanya untuk masuk di tabungannya, ya. Jadi orang yang menabung itu masa depannya cerah. Tapi kalau orang yang boros dapat uang habis di belanja, beli makanan lah, beli ini, beli itu, tidak perlu dibeli juga. Nah, itu namanya pemboros. Orang pemboros tidak bisa jadi kaya. Jadi harus hemat, ya. Nah, itulah yang disebut sebagai angpau atau hongpao. Nah, bagaimana asal mulanya? Mengapa amplopnya ini warnanya merah? Ya, mengapa tidak warnanya hijau, biru, kuning? Nah, mengapa merah? Nah, ini ada kisahnya begini. Ya, dengarkan baik-baik. Ya, pada zaman dulu, ya, waktu tahun baru Imlek ini, selain ada monster Nian, ya, monster Nian pernah dengar ceritanya kan? Nah, Romo sudah pernah cerita juga. Ada lagi satu makhluk, ya, siluman yang jahat. Ya, siluman yang jahat ini namanya Shao Sui, ya. Nah, Shao Sui ini keluarnya tengah malam. Ya, ketika anak-anak sudah tidur, dia keluar. Ya, apa kerjanya? Ya, dia pergi ke kamar anak-anak, kemudian dia mengusap kepala anak-anak. Nah, anak-anak yang
kalau sudah diusap oleh siluman yang bernama Shao Sui ini, nanti anak-anak ini ciri-cirinya dia jadi sakit, demam panas, kemudian dia menjadi anak yang bodoh, menjadi anak yang malas, yang jahat, suka marah, suka melawan orang tua. Nah, itulah akibat dari usapan si Shao Sui siluman yang jahat ini. Nah, jadi karena begitu orang tua takut. Orang tua kan menyayangi anaknya. Jadi ada satu keluarga ya supaya anaknya jangan diusap keningnya oleh siluman Shao Sui ini. Dia malam hari tidak tidur. Dia bilang sama anaknya, jangan tidur. Nanti kalau kamu tidur, Shao Sui itu datang diusap kepala kamu. Kamu sekarang jadi anak yang baik, yang penurut, ya pintar. Nanti jadi anak yang bodoh, melawan, emosi, suka marah-marah, tidak mau dengar nasihat orang tua. Jadi bagaimana caranya? Nah, sampai malam orang tua ini ajak anaknya bermain. Apa mainannya? Uang koin. Ya, dulu di Tiongkok sama kita kan ada juga uang koin kan. Ada uang 100, 500, 1000. Kalau di Indonesia kan koinnya paling besar kan 1000. Nah, tetapi di Tiongkok koinnya beda dengan Indonesia. Di Tiongkok koinnya ini kan bulat, ya. Di tengahnya ada lubang. Nah, jadi orang tuanya supaya anaknya tidak ngantuk, dia ambil 8 buah koin ini, dia main sama anaknya, geser-geser koin ini supaya anaknya tidak ngantuk. Tetapi apa mau dikata, menjelang tengah malam anaknya ngantuk juga, tidak tahan lagi, aduh Pak, tidak tahan lagi, saya mau tidur, saya tidak mau main lagi. Papanya kasihan kan, ya tidurlah. Nah, kemudian orang tuanya uang koin yang 8 biji tadi dibungkus, dimasukkan ke dalam amplop warna merah. Dulu orang belum kena angpau, ya jadi diambil kertas merah, dimasukkan koin ini. Ya, karena anaknya sudah tidur, koin ini diletakkan di sebelah bantal, kan dia tidur pakai bantal kan, diletakkan sebelah bantalnya. Nah, betul. Rupanya tengah malam ya timbul angin kencang, ya jendela yang tadi tertutup terbuka. Ya, namanya si siluman ini kan sakti juga. Ya, tiba-tiba siluman ini masuk ke dalam rumah anak tadi. Papanya tidak bisa mencegah. Ya, siluman ini kan sakti. Ya, jahat lagi, kejam lagi, ya. Akhirnya tidak bisa melarang ya siluman ini masuk ke kamar anaknya. Langsung dia mau sentuh kening anak ini supaya menjadi anak yang bodoh, yang malas, yang suka melawan, suka emosi, ya. Tetapi apa yang terjadi ketika dia mendekati anak ini, tiba-tiba ya bungkusan merah, amplop merah yang tadinya diletakkan di sebelah bantal anak ini mengeluarkan cahaya merah yang terang sekali, ya. Siluman Shao Sui ini kaget, ya kaget dia lihat cahaya ini. Rupanya cahaya ini membuat badannya jadi panas. Ya, waduh, tidak tahan dia lari akhirnya. Papanya intip, waduh, untung tidak jadi anaknya dipegang karena Shao Sui ini ketakutan, langsung lari keluar dari jendela, langsung lari. Akhirnya anaknya selamat, ya tidak jadi diusap keningnya oleh Shao Sui, siluman yang jahat ini, dan anaknya tidak jadi menjadi anak yang bodoh, ya yang malas, yang suka melawan, tidak mau dengar nasihat. Ya, nah tentu saja papa mamanya senang sekali. Besok harinya dia cerita sama teman-temannya, kalau kalian nanti kalau mau anaknya tidak diganggu oleh si siluman Shao Sui itu, bungkus kertas merah, uang, ya kasih uang, bungkus dalam kertas merah, amplop merah, kasih pada anak kalian, nanti letak di pinggir bantalnya, supaya nanti kalau siluman jahat Shao Sui ini datang, dia lari ketakutan karena dia ternyata takut dengan amplop merah yang berisi uang tadi. Nah, sejak itulah orang tua selalu memberikan angpau pada anaknya, ya, walaupun jumlah dalam uangnya berbeda-beda. Ada yang banyak, ada yang sedikit, tetapi anak yang baik dia tidak pernah melihat isi angpaunya berapa. Yang penting angpaunya, kertas merahnya, kalau dikasih, ini sebenarnya doa.
doa supaya anak-anaknya selamat, supaya anaknya tambah rajin, tambah pintar, ya. Kemudian anak-anaknya menjadi anak-anak yang berbudi pekerti, tahu sopan santun, tahu tata krama, dan selalu berbahagia. Nah, sejak itu orang tua pada saat tahun baru Imlek selalu memberikan angpau kepada anak-anaknya. Nah, anak-anak yang terima ini ya disimpan yang baik. Ya, kalau tidak disimpan yang baik, nanti kececer uangnya, kita rugi, uang kita hilang. Ya, dan anak-anak yang baik juga, dia tidak menghabiskan. Romo ingat kalau waktu Romo kecil dulu, ya, dulu kan orang tidak canggih, tidak ada HP, ya tidak ada apa-apa. Wah, kalau sudah dapat angpau, apa yang dibeli? Dibeli balon terbang. Wah, dulu kalau tahun baru Imlek, pedagang-pedagang balon terbang sengaja datang, ya, jual balon terbang. Wah, anak-anak dulu zaman Romo, wah senang sekali main balon terbang itu. Balon itu diisi gas yang ringan sehingga bisa terbang. Warnanya macam-macam, ada merah, ada kuning, ya, sehingga timbullah lagu balonku ada 5. Nah, itulah asal mulanya. Kemudian juga kalau sudah banyak duit suka dibeli apa? Pistol-pistolan. Wah, dulu ada pistol-pistolan kalau tempat tar bisa bunyi-bunyi begitu. Nah, itu juga sebenarnya pemborosan juga. Jadi kalau kalian dapat angpau nanti pakai waktu Imlek, baik dari papa, dari mama, atau dari paman, dari bibi, ya, dari ii, dari kuku, ya, simpan yang baik. Ya, mungkin juga dari ama, dari akong, kalau pergi sinciang ke rumah ama, rumah akong, dikasih angpau, disimpan yang baik. Nanti kalau sudah selesai Imlek, titip papa mamanya untuk ditabung di bank. Ya, karena menabung itu adalah sifat yang baik. Ya, kita menabung untuk masa depan kita. Jadi nanti kalau tabungan kita sudah banyak, kita mau beli apa saja, ya mau beli tas, mau beli sepatu baru, mau beli sepeda, apakah nanti mau melanjutkan sekolah, uang tabungannya ada. Ya, jadi anak-anak harus gemar menabung, ya, karena menabung itu adalah untuk masa depan kita. Ya, demikian saja apa yang dapat Romo sampaikan pada kesempatan ini. Ya, semoga nanti pada waktu tahun baru Imlek jangan lupa Kyonghi sama papa mamanya, paman bibi, pada akong, apo, ya, kakek, nenek, ya, Kyonghi nanti dapat angpaunya disimpan yang hemat. Ya, demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Nah, sebelum kita akhiri, kita tutup, marilah kita dengarkan dulu Bell of Mindfulness, kemudian kita kembali, breathing in, breathing out. Nafas masuk, disadari, nafas keluar, disadari. Ya, mari kita mulai.